Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lina Marliana dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghadapi ancaman kafir Quraisy. Selama mendakwahkan ajaran Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak lepas dari berbagai ancaman dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Tidak hanya berupa ancaman, tetapi sampai kepada penganiayaan dan bahkan penyiksaan yang berujung kematian kepada beberapa sahabat yang tetap mempertahankan keislamannya. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat tetap tabah dan sabar mempertahankan keislamannya, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Mereka rela agar kalimat tauhid tetap tegak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketabahan Rasulullah SAW. Yang pertama, sekujur tubuh dan baju beliau dilumuri kotoran unta. Rasulullah SAW ketika sedang sholat di Ka'bah, Abu Jahal menyuruh pembantunya untuk mengambil kotoran unta untuk dilemparkan ke atas punggung Rasulullah SAW yang sedang sholat. Akibatnya, punggung dan pakaian yang dikenakan Rasulullah SAW menjadi kotor dan bau. Abu Jahal dan kaum kafir tertawa terbahak-bahak. Putri Rasulullah, Fatimah, menangis melihat kejadian tersebut. Tetapi Rasulullah tetap tabah dan meminta putrinya untuk sabar dan tidak menangis. Yang kedua, dipukuli saat tawaf. Kemarahan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Ketika mereka sedang berkumpul di depan Ka'bah, Rasulullah SAW datang dan melaksanakan tawaf. Kaum kafir Quraisy yang jumlahnya cukup banyak menghampiri Rasulullah SAW. Salah seorang di antara mereka menarik ke arah jubah Rasulullah sambil berkata dengan kasar, "Inilah orang yang telah menghina agama nenek moyang kita. Ayo kita buat dia menderita." Seolah dikomandoi, kafir Quraisy yang lain memukuli Rasulullah SAW. Beruntung saat itu Abu Bakar berada di tempat tersebut. Abu Bakar segera menolong Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak membalas perlakuan kafir Quraisy meskipun tubuhnya terluka dipukuli oleh kafir Quraisy. Beliau tetap tabah dan memaafkan perbuatan mereka. Yang ketiga, Abu Lahab melemparkan kotoran ke depan pintu rumah Rasulullah SAW. Abu Lahab dan istrinya termasuk orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Meskipun Abu Lahab paman Rasulullah SAW, kebenciannya terhadap Rasulullah dan agama Islam yang dibawanya sangat besar. Abu Lahab dan istrinya lah yang menyebarkan fitnah kepada orang banyak bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong, tukang sihir, dan orang gila. Tidak hanya mencaci maki, Abu Lahab dan istrinya pun selalu membuang kotoran di depan pintu rumah Rasulullah atau di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap sabar dan tabah.
Ketabahan para sahabat Nabi. Di sini ada beberapa nama-nama para sahabat Nabi yang juga disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama ada Bilal bin Rabah, yang kedua keluarga Yasir, yang ketiga Abu Fakihah, selanjutnya Ammar bin Yasir, Zubair bin Awam, dan yang terakhir Utsman bin Affan. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang cukup disegani. Umayyah sangat marah karena tahu bahwa budaknya telah masuk Islam. Umayyah mengikat leher dan kedua tangan Bilal dengan sebuah tali layaknya seorang binatang. Dia kemudian menyeret Bilal hingga sekujur tubuhnya berdarah. Umayyah bin Khalaf kemudian membawa Bilal ke Ramdah, sebuah padang pasir yang bagian atasnya rata dan sangat panas yang mampu membakar kulit. Umayyah juga menindih dada Bilal dan batu-batu besar hingga Bilal merasa sangat sesak dan tidak bisa bernafas. "Wahai Bilal, aku tidak akan melepaskan siksaan ini sebelum engkau meninggalkan agama Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza," kata Umayyah bin Khalaf mengancam. Tetapi Bilal bin Rabah tetap dalam pendiriannya. Umayyah bin Khalaf semakin marah. Dia semakin menekan batu besar yang menindih dada Bilal. Sambil menahan rasa sakit, Bilal hanya mengucap kalimat Ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa. Abu Bakar yang melihat kejadian itu langsung menolong Bilal bin Rabah dengan melakukan perundingan dengan Umayyah. Abu Bakar bersedia untuk menebus Bilal dari Umayyah. Akhirnya Bilal dibebaskan oleh Umayyah dengan tebusan yang cukup mahal. Keluarga Yasir. Penyiksaan kejam juga dialami oleh keluarga Yasir, yaitu budak dari Abu Jahal. Abu Jahal menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menyiksa mereka karena mereka mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dia kemudian menghadapkan keluarga Yasir mereka untuk segera meninggalkan keimanannya. Alangkah kecewanya dan marah Abu Jahal ketika dengan tegas dan penuh keyakinan Yasir menolak permintaan tuannya tersebut. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh oleh Abu Jahal kepada keluarga Yasir. Dia disaksikan orang banyak karena dilakukan di tempat terbuka. Bahkan Rasulullah SAW pun ikut menyaksikan penderitaan yang menimpa pengikutnya. Rasulullah hanya mendoakan agar Allah SWT mengampuni keluarga Yasir dan menerima ketakwaan mereka. Yasir pun gugur
sebagai syuhada akibat tidak kuat menahan siksaan tersebut. Disusul kemudian Anis adik Ammar bin Yasir. Tinggallah Sumayyah dan Ammar bin Yasir yang mampu bertahan. Melihat Sumayyah masih hidup, Abu Jahal mengikat kedua tangan Sumayyah dengan tali yang kuat. Kedua tangan Sumayyah yang terikat tali direntangkan ke samping. Abu Jahal meminta Sumayyah kembali untuk meninggalkan keimanannya dan kembali kepada Lata dan Uzza. Namun Sumayyah tetap teguh pada pendiriannya. Abu Jahal menyiksa Sumayyah kembali hingga akhirnya gugur sebagai wanita pertama yang syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah putra keluarga Yasir. Kemarin ketika disiksa, Ammar bin Yasir lolos dari siksaan Abu Jahal. Meskipun lolos dari penyiksaan tersebut, Ammar tetap disiksa dengan cara yang tidak kalah hebatnya oleh Abu Jahal. Ammar bin Yasir dipakaikan pakaian perang yang berat dan menyesakkan. Ia kemudian dilentangkan di atas ramda. Betapa melepuhnya tubuh Ammar. Karena tidak kuat dengan siksaan Abu Jahal, Ammar pun menerima untuk keluar dari Islam. Tetapi hal tersebut hanya untuk mengelabui Abu Jahal, karena Ammar sudah tidak kuat dengan penyiksaan tersebut. Turunlah surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 106. Ma kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum ghadabun azim. Yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa iman yang ada di dalam hati Ammar telah Allah SWT campur dengan daging dan darahnya. Sebuah penegasan tentang begitu besarnya keimanan dan kesetiaan Ammar bin Yasir kepada Islam yang telah dianutnya. Zubair bin Awam dan Utsman bin Affan, kedua sahabat Rasulullah ini pun tidak lepas dari penyiksaan yang dilakukan oleh keluarganya karena memilih mengikut agama Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Awam diikat oleh pamannya sendiri tanpa diberi makan selama beberapa hari. Begitu juga yang dialami oleh Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin ketiga ini. Dipasung pamannya berhari-hari karena ketahuan memeluk Islam. Setelah beberapa sahabat di atas yang telah disiksa, masih banyak sahabat Rasulullah yang juga mengalami penyiksaan. Baik dari golongan orang bangsawan seperti Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Mas'ud, Hamzah bin Abdul Muthalib, orang biasa seperti Khalid bin Sa'id, Kabab bin Arad, dan Abu Zar Al-Ghifari, ataupun para budak seperti Ibunda Bilal bin Rabah yang bernama Hammah, Nahdiyah dan putranya Ummu Unais, Labibah, dan Zunairah. Namun semua penyiksaan yang mereka alami tidak menggoyahkan keimanan mereka.
Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.